Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Acaralik. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak guys. Jadi saya doakan semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan yang senantiasa menyokong kepada channel saya nih guys. Jadi sebelum tuh siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Jadi sekarang saya ingin membuat reaction. Ada satu video ini, dia punya tajuk "Semua Kaget Melihat Ini, Upaya Indonesia Menjadi Yang Terkuat Berita Militer Terbaru" guys. Itu dia punya tajuk. Jadi kita sama-sama tengok. Saya pun belum tengok lagi guys. Kita dalam kiraan 3, 2, 1. Analisis pertahanan dan alutsista TNI. Perkembangan situasi kawasan regional yang dinamis mengharuskan kita untuk memperbaharui konsep dan strategi pertahanan NKRI. Ini dilakukan dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan harga diri bangsa. Esensinya pengawal republik harus terus digagah perkasakan untuk mempertahankan warisan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa. Alutsista TNI adalah keniscayaan yang wajib disegarkan supaya mekar, kekar, dan gahar. Anak bangsa guys, jangan lupa juga subscribe di orang punya channel Anak Bangsa. Menggenggam asa out of the box. Sepintas membaca rancangan Perpres pengadaan alutsista yang memerlukan anggaran sebesar 125 miliar US dollar, bola mata kita langsung membesar dan melotot, lalu geleng-geleng kepala dengan berbagai komentar dan mimik. Wow, amazing, gede amat, dan sebagainya. Jumlah duit yang diperlakukan sebanyak itu untuk program pengadaan alutsista sampai tahun 2045 sebenarnya biasa-biasa saja. Artinya selama 5 repolitat, setiap repolitanya disediakan dana 25 miliar dolar. Sekedar info, ketika program strategis MEF atau Minimum Essential Force Jilid 1 dimulai tahun 2010 di era Presiden SBY, dikuncurkan dana 15 miliar US dollar selama 5 tahun dari pinjaman luar negeri PLN. Dalam pandangan kita, rancang Perpres itu adalah untuk memantapkan sebuah harapan besar yang untuk horizon hari ini boleh jadi dianggap sebagai ambisi berbumbu pedas tendensius. Namun dalam sudut lihat yang tak terlihat out of the box, beyond visual range, sebenarnya rancangan besar ini merupakan lompatan besar, luar biasa dan cerdas yang harus kita apresiasi. Lompatan besar. Belanja pertahanan bukan termasuk biaya habis pakai, melainkan investasi bernilai puluhan tahun untuk menjaga eksistensi negara. Jadi melihat besarnya anggaran pertahanan bukan untuk membandingkannya sebagai cost against revenue di APBN. Tetapi untuk investasi membangun pagar dan benteng teritori negeri yang bermanfaat selama puluhan tahun ke depan. Persoalan yang mengemuka dan menghangat di publik adalah anggaran belanja alutsista sebesar 125 miliar setara dengan 1,750 triliun rupiah itu akan dibelanjakan seluruhnya sampai tahun 2024 dengan skema PLN. Pada sisi yang lain, banyak kita yang tidak menyadari bahwa posisi kekuatan alutsista kita sampai saat ini belum sampai pada kriteria minimal apalagi mencukupi. Yang mau dikejar Kemenhan adalah ketertinggalan dan ketercukupan perolehan alutsista. Makanya diperlukan model belanja ekstraordinari untuk segera mencukupi kebutuhan alutsista dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Lihat saat ini dinamika kawasan utamanya Laut Cina Selatan atau LCS sangat dinamis dan penuh ketegangan. Kabar terkini barusan 16 jet tempur canggih Cina berparade di udara Sabah yang membuat Malaysia panas dingin lalu mengirim jet tempur Hawk untuk scramble. Jelas Hawk bukan tandingan jet tempur Cina. Mari melihat dengan kacamata bening sudah sejauh mana kekuatan taring militer Indonesia saat ini. Meski sudah ada program MEF Jilid 1 sampai Jilid 3, apakah kemudian kita lantas sudah merasa kuat dan hebat? Jawabnya jauh panggang dari api karena target minimum essential force belum tercapai sampai Dino Iki.
Teritori Indonesia sangat luas, strategi dan penuh kandungan sumber daya alam atas air dan bawah air. Peta geografi negeri kepulauan ini membentang luas, mempertemukan Pasifik dan Samudra Hindia. Namun alat pelindung teritorinya masih sangat kurang. Kekuatan militer kita untuk melindungi aset teritori yang luas dan kaya ini belum sepadan. Oleh sebab itu, rencana spektakuler Kementerian Pertahanan untuk menggelar program pengadaan alutsista secara terpadu, cepat dan sistematis melalui payung hukum Perpres mestinya kita sikapi dengan cara pandang dan visual range, out of the box, dan horizon terjauh. Program ini adalah untuk percepatan perolehan kualitas dan kuantitas alutsista. Kita berpacu dengan waktu untuk segera mendatangkan berbagai jenis alutsista strategis. Saat ini kita membutuhkan tambahan 5 skadron jet tempur, 8 kapal selam baru, 16 frigat baru, dan itu harus bisa dipenuhi dalam 5 tahun ke depan. Kita belum sampai di target minimal meski sudah sampai di jilid 3 MEF, dan ada kesan penguatan itu berjalan lambat, bertele-tele, dan setiap kedatangan alutsista pesanan itu dijamin terlambat. Kekuatan militer kita dengan sejumlah alutsista yang dimiliki saat ini belum sampai memenuhi ukuran minimal yang dibutuhkan. Negeri yang luas teritorinya seluas benua Eropa hanya dijaga 2 skadron F-16 dan 1 skadron Sukhoi. Ironis sekali. Mestinya kekuatan angkatan udara standar untuk negeri ini ada di 10 hingga 12 skadron jet tempur penggentar tidak termasuk T-50, Hawk dan Super Tucano. Itulah yang ingin dipenuhi dan dipercepat oleh Kemenhan. Rencana besar Kemenhan ini selayaknya kita apresiasi. Sudah 12 tahun MEF berjalan dan selama waktu itu dinamika kawasan membuka cakrawala pandang kita bahwa semua negara yang berkonflik dengan Cina membangun kekuatan militernya. Sudah 12 tahun kita modernisasi kekuatan militer kita menuju kekuatan minimal. Nyatanya persentase target belum memuaskan. Maka daftar belanja alutsista dengan membeli sekaligus dalam jumlah besar adalah untuk menjawab percepatan dan ketertinggalan itu. Kita harus cepat menghadirkan sejumlah alutsista strategis, gahar dan berteknologi canggih. Kita harus mengejar ketertinggalan kita. Maka kita sambut Jepang untuk membangun bersama 8 kapal perang frigat Mogami Class dengan percepatan prosesnya. Sementara 2 Iver Class yang sudah tekan kontrak bisa ditambah menjadi 6 unit. Kekuatan TNI AU dipercepat dengan tambahan 36 jet tempur Rafale dan 8 jet tempur F-16. Harus segera direalisasikan. Kita tidak bisa lagi pakai cara-cara standar dalam pemenuhan kebutuhan alutsista, beli bertahap dan tetap kurang. Harus ada langkah yang bisa memenuhi asa out of the box. Percepat proses pengadaan dan beli dalam jumlah besar dengan transfer teknologi. Sementara 2 program strategis lainnya yaitu pengembangan jet tempur KFX atau IFX dan kapal selam Cheng Bogo dengan Korsel dilanjut lagi. Juga industri pertahanan dalam negeri tetap menjadi prioritas pengadaan. Kalau semua ini berjalan lancar, maka diniscayakan Matahari tahun 2025 akan bisa menyaksikan awal episode kehebatan revolusi modernisasi alutsista Indonesia. Alutsista Indonesia. Guys, kita sudah dengar dan kita sudah tengok dia punya video kekuatan alutsista Indonesia. Memang sangat kuat guys, dan tengok dia punya pembajetan tadi sampai 5 tahun ke hadapan, berapa bilion tuh punya budget. Memang terbaik betul-betul guys. Indonesia ini antara negara yang terkuat. Dia punya tantra dengan ilmu dia tuh bukan jarang yang ada di negara-negara lain. Oke guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih. Kita jumpa video akan datang. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.